Recording in progress. Baik, kita mulai dengan presensi dulu ya. Itu kodenya sudah saya taruh di chat. Ya, Pak Frans, raise hand kenapa? Tidak sengaja kah? Izin Prof. Ya, kenapa Pak? Izin Prof. Tidak kedengaran suaranya Pak. Mantul. Ya maaf Prof, baru nyampe rumah. Kapan cek tadi Prof pas nurunin dari mobil? Oh, oke. Baik, tadi saya upload materinya. Juga saya taruh link video yang materinya sebenarnya juga menjelaskan apa yang ada di sini. Jadi saya tidak akan lama. Nanti bisa dilanjut di video itu untuk apa namanya bisa didengarkan untuk apa namanya melanjutkan. Jadi saya mungkin memberikan sedikit saja pengantar mengenai malam ini kita akan masuk ke materi tentang demand management, jadi pengelolaan permintaan. Dan ada kaitannya juga dengan nanti perencanaan produksinya dari sana. Ya. Oke, jadi kita sering menggunakan istilah demand forecast gitu kan ya. Jadi kalau demand forecast itu kan berarti kita memprediksi permintaan. Kira-kira ke depan permintaan itu akan berapa. Itu sebagai dasar untuk nanti kita merencanakan kegiatan-kegiatan di dalam supply chain. Untuk rencana produksi iya, untuk rencana pengiriman iya, untuk menjadi dasar menentukan berapa stok yang harus kita miliki dan lain sebagainya. Itu demand forecast ya. Nah, tapi demand management yang akan kita bahas sekarang ini tidak sama dengan demand management, walaupun ada intersection ya, jadi ada keterkaitannya tentu saja. Demand management itu lebih kepada bagaimana kita mengelola. Nah, mengelola dengan memforecast kan beda ya. Kalau forecast kan basically kita hanya memprediksi berapa besaran permintaan kira-kira ke depan begitu. Tapi kalau mengelola itu termasuk diantaranya adalah mempengaruhi, mencoba untuk
membuat permintaan itu berubah sesuai dengan yang lebih memudahkan kita, begitu ya. Jadi yang lebih memudahkan kita. Karena basically permintaan itu sebetulnya bisa to some extent bisa diatur gitu. Walaupun tidak selamanya ya. Jadi to some extent bisa diatur. Itu asumsinya. Jadi kita bisa influence demand. Kalau kita tidak bisa influence demand, ya tidak ada gunanya mengelola, gitu kan? Tidak bisa kita manage demand itu atau mengelola permintaan. Jadi di banyak situasi demand itu bisa di-manage. Ini ada sebuah ilustrasi yang barangkali bisa terjadi dalam suatu kasus tertentu, gitu ya, di mana ini adalah sebuah pola permintaan yang bisa jadi pola permintaan naik turun seperti ini tidak sesungguhnya merupakan demand real yang terjadi di market gitu. Nah, jadi bisa jadi itu bukan demand real, tetapi demand yang sudah dipengaruhi oleh aksi-aksi atau keputusan yang kita buat. Nah, tapi apapun alasannya, selama demand itu punya fluktuasi yang sulit ditebak seperti ini, maka forecast-nya akan sulit. Jadi forecast-nya akan sulit. Jadi kalau kita menggunakan forecast sebagai dasar untuk perencanaan produksi, maka demand yang seperti ini akan cukup menyulitkan. Nah, basically mungkin kalau misalnya kita ambil demand tadi itu sebagai input dalam membuat demand forecast, ini saya menggunakan salah satu metode yang barangkali Anda sudah belajar di kuliah yang lain, namanya exponential smoothing ya. Jadi exponential smoothing itu berarti kita mencoba untuk memforecast demand ke depan dengan menggunakan data demand terakhir sama demand yang sebelum-sebelumnya. Tapi semakin jauh demand itu kita berikan bobot yang semakin kecil. Dan semakin mengecil mengikuti satu fungsi eksponensial. Makanya disebut sebagai exponential smoothing gitu ya. Nah, kelihatan kalau mungkin tadi di awal ngelihat selintas mungkin lumayan gitu ya. Lumayan mendekati. Yang hasil forecast itu adalah yang warna ungu, kemudian yang demand real itu adalah yang warna biru. Nah, kan kalau selintas melihat kayaknya lumayan mendekati gitu. Tapi kalau kita amati secara lebih seksama, sebetulnya errornya tinggi. Iya kan? Errornya tinggi kan? Coba misalnya lihat itu di periode 5. Nah, ini ya. 6 ya. Periode 6. 6, permintaannya 20, tapi di forecast di bawah 10, gitu kan? Jadi artinya yang sesungguhnya yang akan dibutuhkan itu 20, tapi sistem kita memforecast di angka mungkin sekitar 9 begitu. Kemudian di periode ke-7 juga begitu. Permintaan kita drop jauh di situ, tapi justru forecast-nya meningkat di atas 15, padahal demand-nya mungkin hanya sekitar 3 di situ. Kan errornya tinggi ya. Terjadi juga hal itu di minggu ke-12 sama minggu ke-13. Nah, sebenarnya bisa jadi pola demand yang seperti ini tidak sesungguhnya real terjadi di market. Karena bisa jadi misalnya di minggu ke-6 itu ada promosi. Nah, jadi misalnya kalau ini barang-barang yang orang itu tertarik sama promosi, mungkin di minggu ke-6 ada promosi. Minyak goreng misalnya kalau dipromosikan di minggu ke-6, pasti orang beli lebih banyak. Tapi sebetulnya real consumption kan tidak terlalu berubah. Dia belinya saja lebih banyak, tapi menggorengnya kan tetap segitu-segitu. Ya, artinya kan tidak terjadi peningkatan konsumsi, tapi terjadi peningkatan pembelian. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Minggu depannya nggak beli dia, karena dia punya stok di rumah, gitu kan? Nah, ini contoh kita bisa mengubah permintaan. Tapi kalau yang kita lakukan seperti ini justru menyulitkan gitu. Jadi tidak mempermudah. Jadi dari perspektif supply chain ini menyulitkan karena total demand dalam waktu yang agak panjang itu sebetulnya tidak berubah. Tapi
pembelian menjadi sangat fluktuatif. Satu, akibatnya forecast-nya akan tidak akurat. Yang kedua, bisa jadi karena forecast itu memberikan signal yang salah, akhirnya di minggu ke-6 misalnya, akan mengalami banyak kekurangan di toko, ya kan? Di toko banyak kekurangan. Orang ingin beli tapi sebenarnya barangnya sudah habis. Kemudian di minggu ke-7, karena ada indikasi demand di minggu ke-6 naik, metode forecast kita merespon dengan menaikkan forecast gitu ya. Padahal demand di sana drop, sehingga inventory akan numpuk di situ. Nah, itu akibatnya. Nah, kita perlu paham ini, bahwa memang to some extent pada situasi-situasi tertentu, kita bisa mengubah permintaan. Tapi yang seperti apa perubahan itu yang lebih menguntungkan, yang seperti apa yang justru merugikan. Menurut saya, kalau ini misalnya contoh minyak goreng atau gula pasir dibuat seperti ini merugikan. Walaupun demand kelihatan naik pada satu periode, tapi akan turun di periode berikutnya. Karena sebenarnya promosi itu tidak meningkatkan konsumsi, tapi meningkatkan penjualan di intermediate player. Gitu. Nah, itu satu hal yang saya kira perlu kita pahami dengan baik mengenai esensi bagaimana kita mengelola permintaan. Ya. Nah, sehingga saya di sini mengatakan bahwa demand management itu sebetulnya adalah cara-cara bagaimana kita mempengaruhi demand, influencing demand, bukan sekedar forecasting demand. Jadi kita menginfluence demand, tapi sedapat mungkin kita menginfluence ke arah yang positif. Artinya jangan sampai di situ kemudian menimbulkan stock out yang banyak, kemudian juga menimbulkan inventory yang tinggi sehingga cost kita tinggi, service level kita akan rendah gitu. Nah, justru akan merugikan kalau kita akhirnya misalnya membuat promosi, tapi sebetulnya revenue naik itu hanya temporary. Nah, jadi temporary, in the long term sebetulnya tidak naik gitu ya. Tapi cost pasti naik. Karena kemudian ketika promosi kelihatan barangnya laris, kita push barang, ada pekerja yang terpaksa lembur, kemudian ngirim mungkin ada yang dengan rate transport yang agak tinggi gitu, cost kita naik. Apalagi kemudian di periode berikutnya ada demand yang ada stok yang menumpuk karena kita overestimate demand-nya, di situ akan muncul cost lagi. Jadi cost-nya pasti akan naik. Tapi bisa jadi revenue kita secara setahun misalnya mungkin tidak akan naik. Nah, ini yang perlu betul-betul difahami oleh siapa saja yang mengelola permintaan, sehingga demand management itu harusnya lebih proaktif. Memang mencoba untuk bukan sekedar memahami demand atau forecasting demand, tapi juga understanding pattern-nya, kemudian understanding perilakunya, sehingga bagaimana intervensi yang kita bisa lakukan supaya nanti tidak terlalu merugikan begitu ya. Nah, jadi lebih proaktif sifatnya. Sedangkan demand forecast sendiri sebetulnya kan basically hanya memahami pola, kemudian kita mencoba menirukan pola. Jadi lebih kepada reaktif kalau demand forecast itu. Jadi demand management include demand forecast, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu karena kita berupaya untuk juga mempengaruhi demand. Tapi catatannya adalah jangan mempengaruhi demand ke arah yang negatif, sehingga cost kita naik, kemudian revenue kita sebetulnya tidak naik. Gitu. Itu yang perlu sekali untuk difahami oleh semua pihak yang ada di dalam supply chain. Ya, terutama pihak-pihak yang terkait dengan pemasaran, penjualan, kemudian yang terkait dengan operation, harus punya perspektif yang kurang lebih sama begitu ya. Walaupun basically mereka pasti punya kepentingan yang berbeda. Nah, sehingga demand management itu kalau bisa sebetulnya justru smoothing out demand. Jadi mengubah dari fluktuasi seperti kiri menjadi lebih stabil seperti di kanan. Bukan sebaliknya. Kalau yang saya contohkan tadi ini, ketika promosi dilakukan di minggu ke-6 atau di minggu ke-12, sebetulnya kita itu merusak pola gitu. Yang sebetulnya
demand sesungguhnya mungkin stabil, tapi kemudian kita membuat event-event tertentu, promosi, diskon, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya pola permintaannya jadi rusak, sulit di forecast, cost kita akan naik gitu. Yang diinginkan adalah yang sebaliknya, justru dari fluktuasi yang tinggi menjadi fluktuasi yang lebih rendah. Sehingga kalau polanya sudah lebih stabil seperti yang di sebelah kanan, tentunya akan lebih mudah untuk kita forecast accuracy-nya akan lebih tinggi. Dengan demikian akan lebih rendah juga cost-nya nanti ketika rencana produksi yang dibuat dari demand forecast tadi itu sudah dieksekusi, pengiriman sudah dilakukan, pembelian material dilakukan atas dasar planning yang lebih stabil dan sebagainya gitu ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, apa instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengubah atau mempengaruhi permintaan gitu ya. Jadi permintaan yang barangkali fluktuasinya tinggi seperti ini, kita justru ingin supaya smoothing out, lebih halus. Jadi ini dikurangi, ini dinaikkan gitu kan. Lembahnya ditinggikan, gunungnya diturunkan. Nah, itu yang bisa menyebabkan pola demand kita itu lebih stabil. Ya, jadi itu yang akan membuat pola demand kita lebih stabil, walaupun mungkin tidak betul-betul jadi rata gitu ya, tapi paling enggak akan begini. Nah, itu kan fluktuasinya berkurang. Nah, banyak sekali di lingkungan kita perusahaan yang melakukan ini. Ya, jadi mencoba untuk mempengaruhi demand dengan menaikkan lembah sama menurunkan puncak gunungnya begitu. Instrumen yang paling sederhana dan paling banyak digunakan oleh berbagai perusahaan adalah pricing mechanism. Pricing mechanism. Nah, kenapa misalnya di industri seperti hotel pada saat peak season harganya dinaikkan? Karena demand sangat tinggi di situ. Pada saat low season, demand-nya terlalu rendah. Sehingga kalau kita mengelola sumber daya, termasuk misalnya merekrut mempekerjakan orang gitu kan, kalau naik turunnya sangat drastis seperti itu kan repot juga. Pada saat peak season kita kekurangan orang, pada saat low season banyak orang kita yang nganggur gitu. Itu kan sulit juga, kan kita enggak sembarangan bisa tiba-tiba nambah orang, tiba-tiba harus melepaskan mereka kembali pada saat tidak ada pekerjaan, kan tidak selalu mudah seperti itu, apalagi kalau tenaga kerjanya adalah permanent hire, itu akan sulit kalau kita lakukan seperti itu. Nah, jadi makanya kenapa harga pada saat low season dengan peak season dibuat berbeda, supaya ya ada orang yang mungkin kalau tetap ingin liburan tapi dapat harga yang lebih murah, ya dia akan menghindari peak season gitu. Kalau mungkin tidak ada kendala-kendala lain. Orang-orang biarkan pada saat peak season beramai-ramai, tapi sebagian orang milih justru dia mungkin berlibur pada saat low season gitu. Nah, karena harganya terlalu beda jauh gitu. Ya, terlalu beda jauh. Atau kegiatan-kegiatan kantor, kalau misalnya meeting gitu ya, kalau supaya dapat rate yang lebih rendah ya ambil periode pada saat low season misalnya. Jadi kalau tidak ada keharusan kita harus misalnya pergi pada saat peak season, ya sebagian orang akan melakukan pada saat bukan di peak season. Nah, itu kan cara yang bisa dilakukan dengan memberikan harga yang cukup berbeda antara low season dengan peak season. Airline juga begitu ya. Jadi kalau kita lihat airline, peak hours atau peak season pasti tarifnya tinggi, ya. Nah, sehingga yang tidak harus bepergian pada jam-jam sibuk
dia akan menggeser ke waktu yang tidak di jam sibuk karena ada insentif harga yang cukup berbeda. Nah, itu salah satu yang dilakukan. Jadi pricing dan promotion adalah mekanisme yang sangat umum dilakukan untuk mengurangi fluktuasi yang sangat tinggi. Gitu. Nah, ini tidak hanya terjadi di barang, bahkan kalau di contoh-contoh saya tadi kan di jasa yang banyak melakukan itu, airline, hotel, mungkin juga restoran. Jadi ada restoran yang memberikan harga yang berbeda kalau misalnya kita datangnya tidak di peak hours. Begitu juga sinema, kalau mau nonton film di weekend pasti akan lebih mahal dibandingkan misalnya di weekdays begitu. Ya. Nah, pertanyaannya sebelum saya maju ke materi berikutnya, ke slide berikutnya, kenapa? Ya, walaupun di barang juga banyak ya yang seperti itu. Tapi pertanyaannya kenapa di jasa kok kelihatannya lebih populer demand management yang seperti ini? Kira-kira apa alasannya? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa kira-kira alasannya? Kalau menurut saya, Prof, kalau jasa si konsumen itu selalu berada dalam posisi yang terdesak. Misalkan hotel tadi, kebutuhannya memang dia harus menginap, sehingga kalau misalkan resiko dia nggak ambil kesempatan itu, dia akan mengalami resiko yang besar, sehingga dia lebih banyak mengambil itu, dan harga bisa tinggi gitu dari pihak hotelnya atau pemilik jasanya. Dari perspektif pelanggan yaitu ya. Ya, betul. Oke. Ya, ada juga mungkin alasan seperti itu ya. Tapi ada alasan lain mestinya. Ada yang punya pandangan lain. Kenapa services dia lebih banyak yang melakukan diferensiasi harga antara peak dengan low season misalnya. Izin, Prof. Iya, Pak. Terkait dengan diferensiasi harga di sektor jasa, karena providernya juga banyak, Prof. Jadi customer juga bisa memilih seperti itu, sehingga makanya di sektor jasa ini mereka akan berlomba-lomba untuk memberikan atraktif ke pengguna seperti itu menurut saya. Itu, Prof. Kompetisi ya. Betul. Karena kompetisi. Betul. Baik. Ada yang lain? Ya, pandangan yang lain lagi? Alasan lain? Kenapa di jasa sangat populer ya? Diferensiasi harga. Ya, silakan. Mungkin karena di bidang jasa permintaannya lebih fluktuatif, jadi lebih sulit untuk diprediksi, jadi dibutuhkan untuk ya pastinya itu juga salah satu alasannya tadi ya. Oke. Tapi ini juga ada kaitannya dengan sifat dari sumber daya yang kita jual ya, sifat dari barang atau jasa yang kita jual. Barang itu kan kalau tidak bisa dijual hari ini, kebanyakan ya, masih bisa jadi inventory untuk besok gitu ya. Tapi coba hotel, misalnya hotel kita punya kamar 100, malam ini terjual 50. Yang 50 gimana? Bisa disimpan dijual besok nggak? Nggak bisa, hangus kan? Kapasitas itu hangus. Karena sebetulnya kalau di jasa yang kita jual kan capacity, kapasitas. Kalau yang di barang yang kita jual kan inventory, gitu ya. Kalau di barang yang kita jual itu adalah inventory, yaitu barangnya sendiri. Kalau di jasa yang kita jual adalah kapasitas.
airline kalau kapasitasnya 175, berarti kita bisa jual 175. Kalau hanya terisi 125, ada 50 empty seat. Ya nggak bisa kita tinggal, kemudian dibawa nanti 1 jam lagi, nggak bisa. Ya, jadi hangus. Nah, itu yang menyebabkan. Sehingga kalau demand-nya kelebihan, artinya kapasitas kekurangan, nggak bisa kita apa-apakan. Kalau kapasitasnya kelebihan, juga tidak bisa kita apa-apakan. Jadi itu yang salah satu reason di samping yang lain-lain tadi, yang menyebabkan kenapa demand management itu lebih urgent dilakukan di sektor jasa ketimbang di sektor barang, begitu ya. Baik, nah kita akan mencoba melihat bagaimana demand management ini kita lakukan sebagai input dalam agregat planning. Karena kan sebetulnya forecast itu kan dibutuhkan di dalam perencanaan. Kalau di dalam supply chain, planning itu kan dia punya hierarki. Pada level yang paling tinggi, itu adalah strategic planning. Ya. Yang level kedua adalah tactical planning. Nah, bentuknya antara lain adalah aggregate planning, atau sebagian perusahaan menggunakan istilah yang lebih baru, yaitu SNOP, ya, Sales and Operation Planning. Kemudian dari sana turun lagi menjadi apa yang disebut dengan Master Production Schedule, yang merupakan short term planning ya untuk operasional. Nah, tapi yang strategic planning itu biasanya hanya untuk keputusan-keputusan yang lebih strategis. Kalau kaitannya dengan berapa yang harus kita produksi, apa yang harus kita produksi, berapa material yang kita beli, berapa kapasitas yang harus kita siapkan, itu startnya umumnya di aggregate planning. Ya, startnya di aggregate planning. Walaupun mungkin target besarnya memang di level strategic planning, tapi supply chain planning lebih banyak masuk ke level taktis, yaitu aggregate planning. Ya, jadi merencanakan berapa yang akan dibuat, berapa yang akan disimpan, berapa yang akan dikirim, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya aggregate planning. Kenapa disebut aggregate planning? Karena pada tactical plan ini kita membuat rencana itu tidak sampai sangat detail. Jadi kalau misalnya kita bicara produk, kita ngomongnya di grup, bukan di level SKU. Ya, SKU, tahu ya SKU ya? Ada yang nggak tahu nggak? SKU itu apa? Stock keeping unit. Stock keeping unit. Ya, stock keeping unit itu kan setiap jenis barang itu satu SKU ya. Nah, kalau di aggregate planning kita tidak membuat rencana di level SKU. Jadi kita membuat rencana di level product family atau product group. Nanti kalau memang mau dijabarkan lebih lanjut, baru turun ke level SKU. Kalau sudah level SKU itu namanya Master Production Schedule. Nah, saya mau memberikan sedikit saja ilustrasi bahwa aggregate planning ini sebetulnya kan merupakan kesepakatan antar fungsi yang berbeda. Planning itu walaupun di perusahaan barangkali ada orang planning ya, ada departemen atau bagian planning dan ada planning manager, ada orang-orang planning di dalamnya. Tapi yang namanya planning seperti supply chain planning, production planning dan lain sebagainya itu enggak bisa hanya dikerjakan oleh orang planning. Seperti yang waktu saya sampaikan di kuliah yang kedua kalau nggak salah ya, bahwa planning itu harus dilakukan secara cross function, lintas fungsi. Memang barangkali yang akan meng-guide atau menjadi proses owner-nya di situ adalah orang planning, ya kalau di pabrik seringnya disebut orang PPIC gitu ya, Production Planning and Inventory Control, atau sekarang mungkin sudah banyak yang menggunakan istilah supply chain planning gitu. Nah, jadi mereka yang akan nge-lead prosesnya, tapi pasti akan mengundang orang pabrik,
ngundang orang maintenance, ngundang orang sales, ngundang orang finance juga gitu, pembelian juga. Nah, dan mungkin beberapa yang lain, termasuk transport maybe to somehow terlibat di dalam planning seperti ini ya. Nah, sehingga harus mencerminkan kepentingan dari beberapa sisi yang berbeda. Nah, yang problem adalah ketika demand itu fluktuatif seperti tadi. Jadi kalau demand seperti ini, nah ini masalah. Kalau demand-nya rata, sebetulnya jauh lebih mudah orang planning ini atau semua pihak ini mencapai kesepakatan. Tapi kalau demand-nya fluktuatif seperti ini yang tidak mudah gitu. Apakah kita akan mengikuti naik turunnya demand sehingga kapasitas itu kita ubah-ubah, ataukah kita memproduksi pada level konstan gitu ya, karena masing-masing dia punya konsekuensi sendiri. Nah, itu yang kita sebut sebagai strategi di dalam aggregate planning ya. Di strategi di dalam aggregate planning, yang pertama itu tadi adalah kalau kita mengubah kapasitas sesuai dengan naik turunnya demand. Nah, jadi demand naik, kita ikutin naik, kapasitasnya kita naikkan. Demand turun, kita ikuti turun. Demand naik sekali kayak gini, kita naikkan kapasitasnya. Jadi kapasitas kita adjust sesuai dengan demand. Itu namanya chase. Chase itu mengejar kan, jadi demand-nya kita kejar. Jadi kapasitas kita ubah-ubah sesuai dengan demand. Di beberapa industri mungkin bisa seperti itu, terutama yang padat karya. Tapi kalau padat modal, apalagi itu industri proses, almost impossible kita melakukan itu. Jadi kapasitas dinaikkan, turunkan, jadi mesinnya ubah settingnya. Wah, itu kalau itu industri proses, kan proses itu ngalir gitu kan. Kalau yang depannya saya turunkan, gimana dengan yang di belakangnya gitu ya. Belakangnya saya turunkan, gimana dengan yang di depannya. Jadi kan itu proses sambung menyambung. Jadi sangat-sangat sulit untuk melakukan itu. Dan cost-nya kalaupun bisa technically, tapi cost-nya akan sangat tinggi. Karena itu akan berpengaruh ke produktivitas, ke utilisasi, dan lain sebagainya. Nah, itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, ada yang disebut sebagai strategi level. Nah, kalau strategi level, berarti naik turun demand silakan, tapi saya tetap akan memproduksi di level ini. Karena sangat sulit bagi kita untuk menaik turunkan kapasitas, sangat costly. Gitu. Nah, itu yang kedua, namanya level. Nah, masing-masing ini punya konsekuensi. Kalau kita menggunakan chase, inventory hampir tidak ada. Karena berapa butuh segitu yang kita produksi. Tapi kalau kita menggunakan strategi level seperti yang kedua ini, maka inventory kita akan tinggi. Coba kita lihat di periode sini sampai sini. Ini kan kita memproduksi segini, padahal demand-nya kan di bawah. Berarti kan kita numpuk barang di sini. Nah, tapi mungkin barang itu nanti akan dipakai untuk memenuhi demand yang sangat tinggi di sini, yang di atas kapasitas. Jadi di sini adalah periode numpuk barang, surplus, di sini barang dipakai. Sini surplus lagi, di sini barang dipakai. Nah, jadi kalau level, inventory kita akan tinggi. Tapi kalau chase inventory-nya rendah, namun konsekuensinya adalah biaya untuk menaik turunkan kapasitas itu yang menjadi tinggi. Gitu. Tapi strategi apapun yang kita ambil, kalau demand-nya fluktuatif seperti ini, pasti akan lebih mahal. Ya. Nah, itulah kenapa idenya muncul, bisa enggak ini bukit-bukitnya kita tekan turun, lembah-lembahnya kita naikkan. Tujuannya apa? Supaya mau pakai chase maupun pakai level, cost-nya tidak sangat tinggi. Gitu. Nah, jadi kira-kira begitu maksudnya ya. Jadi kenapa demand management itu penting. Oke. Nah, ini ada suatu model, nanti silakan dilihat. Jadi basically ini adalah model aggregate planning, mungkin sudah pernah ada yang menjelaskan. Bisa dimodelkan dengan apa yang kita sebut sebagai integer programming ya. Linear programming, linear integer programming ya. Linear programming kalau ada variabelnya yang di set bernilai integer menjadi linear integer programming.
Tapi kalau ada yang boleh integer dan ada yang harus integer dan ada yang boleh tidak integer, berarti dia namanya mixed integer programming. Jadi gabungan ya, MIP, mixed integer programming. Ya, jadi model integer programming yang seperti ini kan biasanya punya apa? Ini apa namanya? Fungsi tujuan ya. Kita ingin meminimumkan total cost. Ini apa namanya yang di bawah ini? Constraint. Constraint. Jadi kita juga punya constraint. Constraint ada yang constraint logika, ada yang constraint memang technical constraint gitu ya. Jadi ini misalnya total cost-nya adalah untuk mengurangi biaya merekrut tenaga kerja, biaya melepas tenaga kerja, biaya menyimpan inventory, biaya melakukan overtime, biaya kalau kapasitas tidak dipakai penuh jadi undertime, sama kalau barangkali ada opsi untuk melakukan subkontrak. Semua cost itu dihitung. Ya, makanya pada saat SNOP meeting, ya perlu orang finance itu datang untuk menjustifikasi biaya-biaya ini. Karena kita inginnya kan menurunkan biaya total. Ya, dari semua ini dihitung biayanya. Nah, kalau ini kan constraint yang mengatur logika-logika supaya nanti kalau diinputkan ke dalam model itu hasilnya benar. Ya. Sebagai contoh, ini misalnya kalau kita mengurangi dan menambah tenaga kerja di tiap periode, berarti kan jumlah tenaga kerja di periode ke-T adalah jumlah tenaga kerja di periode sebelumnya, yaitu T-1, ditambah yang kita rekrut pada bulan ini, dikurangi yang kita keluarkan di bulan ini. Kan gitu, ya. Jadi misalnya, jumlah tenaga kerja di bulan April adalah jumlah tenaga kerja di bulan Maret, sama yang kita rekrut di bulan April dikurangi yang keluar di bulan April. Kan gitu kan? Itu kan jadi persamaan. Inventory juga begitu. Inventory di bulan April adalah inventory Maret, ditambah produksi April, tambah subcontracting di bulan April, dikurangi barang yang kita keluarkan untuk memenuhi demand di bulan April. Nah, jadi itu namanya constraint, jadi model seperti ini. Kemudian produksi akan sama dengan besaran kapasitas yang kita miliki, ya, termasuk tambah overtime dikurangi dengan kapasitas yang tidak terpakai. Kira-kira seperti itu. Technically demikian. Tapi yang menurut saya menarik untuk kita lihat, ini ada sebuah contoh yang kita coba lihat sebentar, adalah mengenai bagaimana kalau kita melakukan demand management akan ada dampak secara finansial. Nah, ini ada sebuah contoh di mana kita punya demand forecast untuk 6 bulan ke depan, mulai Januari sampai Juni. Itu demand yang mau kita penuhi. Ya. Bagaimana pola demand-nya? Kalau kita lihat pola demand-nya, naik turun, Pak. naik turun, Fluktuatif. fluktuatif ya. Iya. Jadi fluktuasinya cukup tinggi ya. Januari rendah, kemudian naik sampai April sangat tinggi. Ini kurang lebih ceritanya menggambarkan apa namanya, permintaan suatu barang seperti yang dipakai orang-orang untuk berkebun, gardening ya, untuk berkebun, di mana pada saat bulan Januari itu kan masih dingin. Kalau di negara 4 musim itu kan Januari masih dingin. Jadi masih sedikit sekali orang yang perlu untuk membeli barang-barang untuk alat-alat berkebun tersebut. Februari sudah mulai naik, nanti puncaknya memang di bulan April, setelah itu springnya lewat, sudah masuk musim panas, nah udah mulai turun lagi gitu. Nah gitu. Nah,
ini ada data-data cost, data kapasitas, dan lain sebagainya. Ini kita masukkan ke dalam model, kemudian didapatkan hasil seperti ini kalau kita optimasi. Jadi kita cukup menggunakan 65 orang tenaga kerja. Tadinya ada 80, tapi tidak perlu. Jadi di layoff di sini ya, 15 orang ini di layoff. Kita hanya pakai 65 konstan sampai bulan Juni. Kemudian kita memproduksi segini, dibuat level ya, ini strategi level yang dipakai, dibuat konstan produksinya segini, sehingga inventorinya jadi tinggi. Bahkan juga masih ada backlog. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini inventorinya tinggi, masih ada backlog juga. Nah, kalau dihitung dari sana, cost-nya berapa? Nah, di halaman berikutnya ada cost-nya. Cost-nya adalah sebanyak 422 dari biaya material, biaya tenaga kerja, biaya simpan inventory, sama biaya stock out. Sama biaya layoff 15 orang yang di layoff di bulan Januari. Hiring, training tidak ada, overtime tidak ada, subcontracting juga tidak ada dari solusi tadi. Jadi 0 nilainya. Yang ada cuman dari 1, 2, 3, 4, 5. Revenue-nya itu karena barang ini dijual dengan harga 40, dikalikan dengan demand selama 6 bulan. Jadi maka revenue-nya adalah 640.000, sehingga profit-nya adalah 217.725. Jadi begitu. Nah, ini masih basic, kita belum melakukan apa-apa dari sisi demand management. Nah, ini yang skenario kedua baru kita melakukan demand management. Di mana si penjual ini menawarkan diskon 10% di bulan Januari. Sehingga harganya turun dari 40 menjadi 39. Ya. Nah, yang kemudian terjadi adalah dari pengalaman-pengalaman itu prediksinya adalah kalau kita menurunkan 10% di sini, maka akan ada 20% demand di bulan Februari dan Maret itu akan bergeser ke bulan Januari. Jadi orang akan membeli lebih awal. Karena apa? Karena ya dia tahu harganya lebih murah di bulan Januari gitu. Jadi dia melakukan forward buying namanya. Jadi dia membeli lebih awal. Sehingga demand-nya ketika diolah menjadi seperti ini. Jadi lebih rata dibandingkan dengan yang tadi. Nah, ini kalau kita simulasikan, dapat lagi setelah kita masukkan ke software, angkanya seperti ini. Jadi inventorinya drastis berkurang. Kalau kita hitung, cost-nya 421, turun ya cost-nya ya. Tadi kan 422 cost-nya. Ya, ini cost-nya turun menjadi 421. Revenue-nya naik. Karena memang terjadi, oh ya tadi di samping forward buying, di bulan Januari sendiri juga tumbuh 10% demand-nya akibat harga yang lebih murah. Jadi ada 20% dari Februari dan Maret yang pindah ke Januari, dan Januari sendiri yang tadinya 1.600 itu tumbuh 10%-nya. Jadi makanya terjadi kenaikan revenue, sehingga profitnya akan meningkat. Gitu. Nah dari sini kan kelihatan. Jadi kalau kita bisa stabilizing demand, maka ininya akan profitability kita meningkat dalam contoh ini. Walaupun nanti kan untuk setiap situasi kita masih harus mensimulasikan angkanya, karena tergantung pada angka-angka input yang kita gunakan juga. Nah, kemudian kalau dibalik skenario-nya, jadi sekarang kalau misalnya, sekarang promosinya tidak di Januari, justru kita lakukan promosi di bulan April. Dampaknya sama, 10% naik di bulan April sama 2 bulan berikutnya forward buying 20%. Maka demand-nya menjadi event lebih fluktuatif seperti ini. Nah, barangkali kalau orang sales suka yang seperti ini, kenapa? Karena total demand meningkat memang. Sehingga revenue kita akan naik. Coba kita lihat revenue-nya, naik kan? Nah, revenue-nya 650.000 sekarang, paling tinggi di antara yang sebelum-sebelumnya. Ya, yang paling awal kan cuma 640. Yang skenario kedua 643. Ini 650. Ya, dari perspektif orang sales ini sangat bagus karena revenue jadi sangat tinggi. Bahkan mungkin dia akan dapat bonus lebih banyak gitu kan. Tapi cost-nya ngejar. Nah, ngejarnya juga lebih tinggi dari kenaikan revenue-nya, sehingga
profit kita tinggal sedikit di situ, tinggal 211, paling rendah di antara 3 yang tadi. Nah, ini untuk mengilustrasikan bahwa kalau demand kita itu fluktuatif, walaupun mungkin revenue-nya besar, tapi kita sering tidak sadar cost kita itu sangat tinggi di situ. Nah, jadi begitu ya. Sehingga ini memberikan pandangan bahwa membuat demand itu lebih stabil itu bisa berdampak cukup signifikan dari profitability. Walaupun untuk setiap case kita harus hitung sendiri karena seperti tadi saya katakan ini kan tergantung pada apa? Jadi tergantung pada situasi masing-masing. Kalau angka-angkanya tadi berubah mungkin keseimbangannya juga tidak akan sama gitu ya. Tapi secara umum poin yang kita bisa dapatkan dari sini adalah bahwa reducing cost atau maximizing revenue atau maximizing profit itu tidak selalu sama gitu. Itu hanya sama kalau kedua-duanya tidak berubah, cost sama revenue tidak berubah. Atau harga barang tidak berubah, permintaan tidak dipengaruhi oleh harga barang gitu. Maka memang kita bisa hanya minimizing cost atau maximizing revenue. Kalau enggak, kita harus menggunakan fungsi tujuan maximizing profit gitu. Nah, jadi karena tidak selalu sama. Di sini kelihatan revenue-nya paling besar. Tapi kan cost-nya juga paling besar, sehingga profit kita menjadi kecil. Itu barangkali ya. Yang sisanya nanti coba lihat yang di video saya. Jadi saya tidak akan ngisi sampai full malam ini. Kebetulan saya baru mendarat di Ho Chi Minh City, jadi barusan nyampe. Dan kebetulan nanti ada Vietnam kalah, Prof. ya, jadi nanti rekamannya itu akan menjelaskan beberapa perspektif yang mungkin lebih jelas tentang apa yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Oke, saya kira begitu untuk malam ini. Saya akhiri dulu. Bagi yang terlambat tadi, kode presensi itu sudah dicat tadi ya. 456609. Mungkin teman-teman bisa bantu share juga. Oke, selamat malam semuanya. Sampai ketemu nanti ya di pertemuan Terima kasih, Prof. berikutnya. Oke. Malam, Prof. Malam, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.